Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat Paskah bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa kita telah merayakan Paskah tahun 2023. Dan karena itu saya ingin mengajak kita sekali lagi dalam renungan pagi edisi 10 April 2023 pagi ini untuk membaca Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah aku akan melihat aku. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut." Saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengalami rasa takut? Bersembunyi di satu tempat yang tak terlihat dari orang lain. Seperti yang dilakukan oleh para murid ketika guru mereka ditangkap, menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib. Manusiawi saudara sekalian jika mereka mengalami ketakutan sebab memang ada perintah dari kaisar untuk menangkap para muridnya. Sebagaimana telah kita rayakan pada hari Jumat yang agung, bahwa 12 jam terakhir sebelum kematiannya di atas kayu salib, sebagai puncak derita Kristus, dan sebelum ia menghembuskan nafasnya dan menyerahkan nyawanya. Dan sekitar 36 jam setelah kematian Yesus, pada saat semua para murid masih sedang dalam ketakutan yang amat besar, situasi di Yerusalem belum begitu pulih. Peristiwa yang tragis yang baru saja terjadi masih terngiang-ngiang dalam kehidupan, dalam telinga, dalam pikiran dan ingatan para murid. Tetapi saudara sekalian, menakjubkan bahwa ternyata para wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, dan perempuan yang lain, ternyata memiliki keberanian yang begitu besar. Mereka datang ke kubur Yesus, tujuan hendak merempahi kaki tubuh Yesus untuk mewujudkan kasih dan cinta mereka kepada sang guru. Perempuan tangguh dan pemberani, situasi yang masih menegangkan, dan mereka tahu bahwa kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Dan dalam keadaan yang sedih dan duka itu yang masih menyelimuti hati mereka karena kehilangan orang yang mereka kasihi dengan cara yang tragis. Namun langkah mereka dengan pasti menuju ke kubur. Walaupun mereka tahu ada bahaya yang mengintai. Dan batu penutup kubur pun yang begitu berat. Tapi mereka hanya bergerak dengan iman dan melangkah ke kuburan. Namun mereka dikejutkan dengan peristiwa gempa bumi yang hebat. Ini bukan karena keadaan alam, tetapi karena malaikat Tuhan turun menggulingkan batu penutup lubang kubur itu.
dan duduk di atasnya. Dan perempuan-perempuan itu tiba di kubur dalam keadaan pintu kubur itu telah terguling. Nah, saudara sekalian, menakjubkan bahwa kedatangan mereka pada pagi itu adalah kedatangan yang sangat luar biasa. Sebab mereka lah yang menjadi saksi pertama tentang kabar baik. Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Saudara sekalian, walaupun di masa itu kultur budaya menganggap status dan kesaksian kaum perempuan sangat direndahkan atau diragukan, namun kebangkitan Kristus telah mentransformasi budaya. Karena Yesus memang menghargai semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan kepada mereka layak untuk dipercayai tugas kesaksian Injil. Saudara sekalian, mereka berhasil menerobos rasa takut, rasa sedih dan hancur atas kematian Kristus. Namun tidak menghalangi mereka untuk datang ke kubur dengan tujuan ingin membalsemi mayat Kristus untuk mencegah pembusukan, dan sekaligus mereka menyatakan kasih mereka kepada Sang Guru yang kini telah mati dengan cara yang tragis. Nah, saudara sekalian, dalam keadaan itu malaikat berbicara kepada mereka, jangan takut. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit dan ia akan bertemu dengan kalian dan telah mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudaraku, bagaimana respon para wanita ini? Wanita itu setelah mendengar perkataan ini, mereka tentu bingung, senang atau takut. Tetapi kemudian mereka segera pergi dengan sukacita yang besar dan berlari-lari dengan secepat-cepatnya untuk memberitakan kepada murid yang lain. Wow, saudara sekalian, mereka percaya bahwa dengan bertindak mereka pergi, mereka mengabarkan kepada yang lain apa yang mereka telah saksikan. Keberanian para wanita ini sungguh luar biasa dan berubah seketika dengan sukacita dan damai sejahtera ketika Kristus bertemu dengan mereka. Saudara, dari kasus ini kita belajar bahwa tidak cukup hanya menerima keselamatan, tidak cukup hanya menerima damai sejahtera dari Kristus, sebab kita harus pergi untuk mengabarkan kuasa kebangkitannya kepada murid-murid yang lain, untuk menyaksikan tentang berita kebangkitannya. Saudaraku, apakah yang mendorong mereka untuk berani berkorban? Mereka tahu akan banyak masalah yang mereka hadapi, tetapi karena mereka memiliki kasih kepada Kristus, dan kasih kepada Kristus inilah menyebabkan para perempuan ini mampu menanggalkan segala ketakutan. Dan akibatnya mereka adalah orang-orang yang pertama mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mereka adalah orang yang pertama mengalami damai sejahtera Kristus dan mengalami pemulihan dari segala tekanan dan ketegangan hidup yang mereka alami saat itu. Yesus sudah bangkit, saudara sekalian. Ia telah mendahului perjalanan kita ke depan. Ia telah ada di sana untuk menanti kita. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita ke depan, tetapi yang pasti bagi kita bahwa Ia sudah mendahului kita, memberikan kelepasan dan kelegaan. Karena Dia hidup, ada hari esok yang lebih baik. Para pendengar renungan pagi, apakah yang sedang menjadi ketakutan kita? Apa yang sedang kita khawatirkan? Masa depankah? Kesehatan? Atau apa saja? Mari miliki semangat baru. Dia sudah menunggu kita. Datanglah padanya dan percayakan hidup dan semuanya padanya. Marilah kita berdoa. Bapa di terus surga, terima kasih banyak karena kami memiliki waktu yang indah pada pagi ini, merenungkan sekali lagi kuasa kebangkitan-Mu. Bapa, terima kasih banyak bahwa Engkau telah mendahului kami menang dari segala persoalan hidup, menang dari segala kuasa dosa. Dan Engkau sudah ada di sana menanti kami. Engkau sudah menunggu kami, memberikan jalan keluar, memberi damai sejahtera dan sukacita untuk segala tekanan hidup yang terjadi dalam kehidupan kami.
Ajarlah kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu, berseru kepadamu, bersandar kepadamu. Agar segala yang kami harapkan, segala yang kami takutkan, segala yang kami cita-citakan, segala yang kami khawatirkan, kami dapat jalani dengan baik. Oleh karena jaminan kebangkitan Kristus, Engkau hidup, maka ada hari esok bagi kami sekalian. Kepada segenap pendengar renungan pagi ini, Bapa di sorga, berkati dan pelihara mereka. Pelihara iman mereka untuk semakin bertumbuh di hadapan-Mu. Agar kami semua semakin mengalami kasih yang tulus dari Tuhan. Dan kami pun belajar untuk memberitakan kasih yang tulus kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkanlah kami supaya sampai pada akhirnya kami tetap setia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, terima kasih banyak. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.